itu ada Pak Yudi Haleluya. itu. Wah, ada Pak Yudi Mulyana. Oh, sudah bisa live. Haleluya. Shalom Pak Yudi. Assalamualaikum dan shalom. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini berhubung Assalamualaikum hanya boleh diucapkan jika imannya sama. Islam dengan Islam. Ketika terjadi perbedaan, maka mohon maaf, saya hanya bisa mengucapkan salam sejahtera. Oh, baru tahu nih saya nih. Karena assalamualaikum itu punya nilai yang sangat mendalam, hanya boleh diucapkan dengan iman yang sama. Bahkan ketika berbeda iman, ketika seorang non-muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka seorang muslim tidak boleh atau tidak wajib menjawab, cukup diam. Dalamnya Halo. Ya, silakan. Ya. Mau saya bilangnya assalamualaikum, tadi kata Pak Yudi nggak boleh saya bilang assalamualaikum. Ya jelas nggak boleh dalam Yohanes pertama. Apa itu? Ya, Yohanes kedua. Apa itu? Pasal 1 ayat 10-11. Iya. Kan nggak boleh orang Kristen memberi salam pada orang lain Kristen. Ah, salah. Lah, coba ayo dibaca. Coba ayatnya bunyinya bagaimana? Loh, masa nggak hafal pendeta kok nggak hafal? Loh, Yohanes 1 apa Yohanes 2 yang mana ini? Yohanes 2 pasal 1 ayat 10-11. Coba. Apa itu? Nah, coba pendeta kok nggak tahu itu gimana sih? Itu tuh salam ya kepada orang yang sudah murtad, Pak. Coba baca baik-baik perikopnya. Coba dilihat kok kesal orang yang sudah murtad. Coba jikalau ada seorang yang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini, maka janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu. Baca yang lengkap dari depan, jangan dipotong. Salam kepadanya, itu kan? Coba baca yang lengkap, Pak, jangan dipotong. Ya silakan dibaca yang lengkap, ayo. Loh, saya karena nggak lihat. Itu adalah bagi orang-orang yang mengkhianati kita dan dia mengajarkan ajaran yang lain. Loh, ya. Coba dilihat membawa ajaran ini, itu kan? Islam katanya bukan Kristen toh? Nah iya, orang Kristen nggak boleh menurut Yohanes itu. Oh salah itu Pak, nggak ada ajaran itu Pak. Loh, coba dilihat Liberty Bible Commentary dari Falwell. Berapa? Tadi bilang 2 Yohanes 1 Pak. 2 Yohanes, ya, pasal 1 ayat 10-11. Coba dibuka. Wah ini Pak Ustadz ngajari saya ini Pak. Boleh Pak, enggak masalah. Loh, kok ada jikalau masalah? Seorang datang kepadamu, lihat ya. Lihat ya. Terus? Lihat ayat 9-nya Pak. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi melangkah keluar dari situ. Ya. Ya udah itu. Melangkah keluar. Iya, orang jadi Islam dia itu orang dari kami pergi keluar. Itu namanya murtad, Pak. Ya. Orang murtad, Islam terus? Islam. Ya udah itu saja. Makanya jangan suka perkosa ayat. Wih. Memang perkosa ayat. Kalau Anda mengatakan ya baca ayat 9-nya Pak, kan sudah saya bilang. Saya hafal Pak ayat itu Pak. Makanya saya bilang Pak, itu untuk orang yang murtad kayak Pak Yudi. Pak Yudi murtad, terus Pak Yudi masuk berarti ke komunitas. Anda nggak boleh memberi salam. Bukan, dengar berarti dulu. Anda nggak boleh memberi salam. Boleh. Kalau Pak Yudi boleh. Makanya dengar dulu. Pak, baca ayat itu jangan diperkosa, Pak. 1 ayat 9. Anda sendiri rupanya nggak paham ayat itu. Bapak, coba ya, dibaca. tadi saya bilang itu ayat konteksnya di murtad. Bapak bilang enggak. Katanya Pak Paul ini nggak pintar. Sekarang saya tunjukkan nih Pak. Itu ayat konteksnya orang murtad. Sebentar dulu, Bapak ngakuin dulu nggak tadi? Tadi Bapak sekarang saya mengikuti enggak? cara berpikir Anda. Iya. Anggap aja ya. Sekarang saya mengikuti cara berpikir Anda. Oh itu untuk orang yang murtad. Berarti seperti Pak Yudi Mulyana, itu nggak boleh Anda memberi salam. Sudah saya tanya, Bapak ngakuin nggak tadi Bapak konteksnya salah? Ayat 10-11, Bapak konteksnya salah, ngakuin nggak? Ngaku dulu dong.
Loh, sebentar. Loh, ngaku Kok dulu nanti saya mengakui salah? jawab. Bapak kan Kok tadi mengakui bilang salah? tidak boleh. Nah, Anda tadi saya mengikuti, Minum dulu, katanya minum dulu. Anda. Aiung. Bapak ngakuin nggak konteksnya salah? Loh, Tadi kan siapa yang Bapak bilang ngakui? nggak Saya boleh. nggak akan ngakui konteksnya salah. Loh, Pemahaman Anda yang salah. ayat 9 jelas itu di ayat 10-11 buat ayat 9 kalau Bapak murtad. Nah, nanti baru kita bicara ayat 10-11. Ayat 9 dulu. Apa saya bukakan? Ini Ya, boleh. ya, Buka tulisannya dari saja. Falwell ini. Ini loh. Nah, ini tulisannya tafsirnya tokoh Kristen radikal Amerika Serikat toh. Mau dari Falwell. radikal, mau Paus Francis, selesai sama saya, Pak. Paus Francis pun nggak saya anggap, Pak. Mau siapa? Bapak mau teolog siapa? Nggak tak anggap. Stephen Tong nggak tak anggap, Pak. Itu salah semua. Semua ritual dalam gereja Kristen hari ini itu salah semua. Berarti ini salah ya. Sekarang kalau Anda Bukan mengatakan salah, saya nggak tahu. Tapi Bapak jangan bawa-bawa tafsir orang buat ketemu saya, Pak. Bapak saya seorang teks dan konteks. Jangan pernah keluar dari teks konteks. Jangan bawa-bawa nama orang lain ke saya. Loh, ini loh. Itu bukan pendapat saya. Ini loh pendapat tokoh Kristen radikal Amerika Serikat. Dia bukan nabi, Pak. Tokoh Kristen bukan nabi, Pak. Bukan nabi. Pak. Apalagi Anda juga bukan seorang nabi. Anda itu apa? Nggak ada apa-apanya sama Jerry Falwell. Saya mempertanggungjawabkan apa yang ada tertulis. Saya sama aja. Jerry Falwell ini mempertanggungjawabkan. Jerry Falwell mempertanggungjawabkan apa yang tertulis di sini. Bapak kalau nanya, kamu tulisanmu mana? Mana kitab tafsirmu tentang Alkitab? Mana? Banyak, Pak. Buku-buku saya banyak. Gimana sih, Bapak? Kurang jauh mainnya. Sekarang tunjukkan kitab tafsirmu. Buku saya banyak, Pak. Bapak mainnya kurang jauh. Loh, coba sekarang saya tanya. Di antaranya ini. Nih, ya. Ayat 10-11 tadi Bapak bilang apa? Saya tidak boleh memberi salam kepada orang Islam. Dan saya bilang, bukan Pak, baca hanya ayat orang 9. Islam, pada orang yang tidak membawa ajaran ini. Coba lihat, baca ayatnya. Enggak, tadi ada rekamannya, Pak. Tidak membawa ajaran ini. Iya kan? Tadi ada rekamannya. Bapak udah salah ngomong, Pak. Tuh. Di antaranya pada orang Islam itu nggak boleh menurut ajaran Kristen karena orang Islam tidak membawa ajaran Kristen. Bapak baca ayat 9. Baca sama ayat 9. Yang keluar dari ajaran ini, toh? Ya, orang Islam itu keluar dari ajaran Kristen apa enggak? Kalau keluar berarti pernah masuk, Pak. Bapak kapan masuknya? Bapak kapan jadi Kristen? Bapak pendeta dulu. Bapak dulu Kristen. Kamu nggak tahu kalau aku ini dulu punya keluarga Katolik. Menek teh. Saya nggak tahu, Bapak nggak bilang. Kalau tadi narasi Bapak kan tadi narasi Bapak kan bukan begitu. Jadi Bapak sekarang melakukan pembelaan. Nah. Bukan pembelaan. Tadi kan mengucapkan salam. Saya katakan loh, pada orang Islam nggak boleh mengucapkan salam. Ya toh? Karena di dalam itu narasinya Bapak ulangi lagi. Narasinya Bapak ulangi lagi. Tapi di situ ayat 9-nya dikatakan melangkah keluar. Nah, memang Bapak pernah melangkah keluar? Pernah masuk belum? Pernah masuk Kristen? Saya itu kalau di gereja, di lingkungan gereja udah akrab. Sejak kecil. Bukan. Bapak pernah Kristen. Pak, semua orang Kristen di Indonesia akrab dengan orang Islam. Saya pun sering ke musola, Pak. Tapi saya tidak pernah jadi orang Islam. Saya tanya, Anda tadi kan bilang pada Pak Yudi, ya tak? Pakai salam katanya Pak Yudi, oh nggak boleh. Ya memang nggak boleh. Sebentar, Bapak akuin dulu nggak tadi konteksnya salah. Satu-satu, jangan lompat apa yang Muhammad, salah? Ya Anda yang mengatakan salah itu. Nah sekarang udah itu perdebatan itu. Jangan, ya, Bapak ngakuin sekarang dulu masalah ketuhanan. Bapak ngaku dulu nggak konteksnya salah. Satu-satu, Pak. Kalau debat itu ya nggak bisa. Itu jelas ya, kok ayatnya itu. Ya, berarti nggak ngaku salah. Berarti nggak ngaku salah. Berarti memang bebal. Loh, bebal. Coba dilihat konteksnya itu. Ya, ayat 9 tadi kan bilang ngomong. Apa, Pak? Ayat 9 bilang apa? Nah, Pak Yudi, kan sampean kan menyampaikan salam pada Pak Yudi. Pak Yudi kan mengatakan nggak boleh menyampaikan salam pada orang Islam. Pak Yudi kan asalnya Kristen. Ya kan? Tadi kan itu. Nah, Bapak baca. Ayo,
Bapak ngakuin dulu, salah nggak tadi, konteksnya salah nggak? Nanti saya jawab Pak Yudi. Anda yang salah. Anda tadi kan menyampaikan salam ke Pak Yudi. Pak Yudi kan bilang katanya Assalamualaikum hanya boleh diucapkan jika imannya sama. Islam dengan Islam. Ketika terjadi perbedaan, maka mohon maaf, saya hanya bisa mengucapkan salam sejahtera. Oh, baru tahu nih saya nih. Karena assalamualaikum itu punya nilai yang sangat mendalam, hanya boleh diucapkan dengan iman yang sama. Bahkan ketika berbeda iman, ketika seorang non-muslim mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka seorang muslim tidak boleh atau tidak wajib menjawab, cukup diam. Saya nyalamkan ke Pak Masud kok, saya nanya Pak Masud kok. Pak Masud jawab nggak boleh sama orang Islam. Terus saya jelaskan, Pak Masud alasannya pakai 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Saya tanya persis ayat yang mana, jangan-jangan saya punya ayat, Pak punya ayat yang lain yang saya belum baca. 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Pak, itu konteksnya orang murtad. Nah, terus Bapak mulai balik lagi, lompat lagi ke sana. Nanti saya jawab lagi, lompat lagi. Satu-satu dulu. Siapa yang melompat? Akuin nggak konteksnya salah. Siapa yang melompat? Siapa itu? Nggak usah ikut-ikutan. Saya sekarang dialog sama Paul Jan. Nggak usah ikut-ikutan itu. Siapa itu? Ini orang dari tadi nungguin kalian ini loh. Nih, silakan. Bapak mengakui salah enggak? Itu kan tadi Bapak bilang nggak boleh ke orang Islam. Nah, saya bilang Pak, itu konteksnya orang tadi kita kan balik lagi ada rekamannya. Kan benar Pak Yudi mengatakan nggak boleh sampai mengucapkan pada saya orang Islam. Loh, itu ya orang kan? Islam ke orang Islam Pak, yang orang non-Islam kepada orang Islam. Pak Yudi menolak. Baca, tadi dengar baik-baik, Pak Yudi bilang, oh nggak boleh Pak Paul, saya boleh nggak jawab Pak Paul, karena saya seorang Muslim, kalau menjawab salam dari yang non-Muslim, itu saya boleh tidak menjawab. Nah, bukan dari seorang Kristen. Sekarang dibalik, kalau orang Kristen boleh nggak menyalami orang Islam? Boleh sekali. Terus Pak Masud bilang 2 Yohanes 1 ayat 10-11. Bilangnya apa? Nggak boleh. Siapa bilang? Nggak boleh. Baca ayat 9. Baca ayat 9 itu memang ada, tapi secara umum. Terus ayat 9 mau diperkosa begitu, mau dimutilasi bukan begitu. Diperkosa. Berarti ada yang nggak paham tentang kata itu 9, yang khusus 10, 11, sama kata umum. Itu 9, nggak ada kata umum, kata khusus. Mana ada Pak, jangan ngarang Pak. Jangan ngarang Pak, Alkitab nggak kayak gitu Pak. Alkitab tidak seperti itu. Perhatikan. Ya, yang pertama, di situ dimasukkan. Contohnya, saya kenal orang Jawa. Kemudian saya kenal orang Indonesia. Ya. Yang ayat 9 itu sama dengan itu lebih sempit, ya orang Jawa. Tapi yang ayat 10 itu lebih melebar, siapa yang tidak membawa ajaran ini. Coba cara berpikir logika Anda diperbaiki. Jangan ngarang Pak, nggak ada ayat yang lebih sempit, lebih lebar Pak di situ Pak. Pak, itu yang pertama itu ya, 10. Yang 9 itu yang keluar. Coba perhatikan yang ayat 10. Ngarang. Itulah makanya Muhammad sesat, karena suka ngarang-ngarang seperti Bapak. Ya enggak, kamu itu yang sesat masuk neraka kamu itu. 2 ayat dicopot. Muhammad aja nggak masuk surga kok Pak. Bapak tahu dari mana Muhammad masuk surga? Nabi Muhammad masuk surga. Siapa bilang? Ya. Mana ayatnya? Siapa? Mana buktinya Muhammad masuk surga? Ya banyak. Ya banyak. Mana? Siapa yang lihat Muhammad di surga? Nabi Muhammad sudah pernah masuk surga, kemudian turun lagi. Kata siapa? Ya kan? Katanya waktu dia. Isra Mi'raj. Katanya Muhammad. Kamu nggak percaya kan? Loh, kamu nggak percaya kan? Muhammad yang bilang. Muhammad yang bilang. Di Al-Quran itu ada innalladzina amanu. Ya kan? Al-Quran itu kata-katanya siapa, Pak? An-Nisa ayat 69. Al-Quran kata-katanya siapa, Pak? Al-Quran itu firman Allah. Ya. Firman Allah, Bapak dengar sendiri dari Allah. Bapak dengar sendiri. Loh, ya. Sekarang Anda dengar sendiri, Kak. Yesus berkata itu. Hah? Loh, jangan bawa kemana-mana dulu satu-satu, Pak. Nanti kalau Bapak jawab, saya jawab. Sekarang saya bandingkan. Bapak ya kan? orang Islam ini tanya doang nih, cuma suka nanya, nggak bisa jawab nih. Loh, sekarang saya balik.
Ya, saya balik. Anda pernah nggak mendengar langsung dari Yesus? Pak, saya tanya dulu, Bapak, itu kata Muhammad. Iya, sekarang kata saya Allah. tanya balik. Ya, saya tanya balik. Kamu pernah nggak mendengar ucapan Yesus? Ayo, mana? Kok saya ditanya apa? Langsung mendengar dari Allah. Jangankan mendengar ucapan Yesus, ketemu Yesus saja saya pernah, Pak. Aduh, Bapak ini gimana sih? Bapak lihat di YouTube ketemu saya. Bohong itu. Kok bohong gimana sih? Kok bohong gimana bohong itu sih? Mana buktinya? Lah, kamu Muhammad ketemu Yesus, mana buktinya? Buktinya Muhammad ketemu Allah apa, Pak? Sama, buktinya kamu ketemu Yesus itu apa? Buktinya mana? Buktinya Muhammad Jangan ketemu bohong Allah begitu. apa? Berarti Muhammad bohong dong. Bohong. Sekarang kalau Anda ya membuktikan buktinya Muhammad kebenaran ketemu Allah apa? Buktinya Muhammad ketemu Allah apa, Pak? Simpel saja, Pak. Sekarang gini simpelnya ya. Kalau Al-Quran itu bukan firman Allah, mustahil bisa dihafal. Anda hafal enggak kitab suci Anda? Aduh, anak saya, Bapak lihat di YouTube saya yang lain, Pak. Hafal, Pak. Sekarang gini, kamu hafal enggak dengan kitab sucimu yang katanya itu firman Tuhan? Kamu lebih hafal dengan lagu-lagu karangan manusia daripada kitab sucimu. Bara Elohim wa et hasamayim wa et haaretz wa yatahtohu wa bahu wa kosek al-padetahum wa Yehior, Yehior. Hafal Pak saya, Pak. Gimana Bapak ini pakai bahasa Ibrani juga hafal, Pak. Aduh, Bapak. Oke, ayo terus baca terus itu. Gimana? Kita mau debat apa mau lomba baca kitab suci? Loh. Bapak lihat kamu kan yang lain. Kamu kan ngomong katanya itu. Sekarang saya tanya kamu, hafalanmu berapa pada kitab sucimu? Saya hafal dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani. Saya nggak, jangan lomba baca kitab suci sama saya, Pak. Buang waktu, ya. Saya mau tanya. Buang waktu. Oke, sekarang Bapak Anda saya tanya. Bapak lihat di YouTube saya, anak saya menghafal Amsal 1 sampai 31, Pak. Itu sepertiga Al-Qur'an itu, Pak. 2000 ayat itu, Pak. 2000 ayat. Coba nanti tak lihat. Kapan anakmu didatangkan ke saya? Itu YouTube-nya sudah ada. Aku kapan anak? Ya gampang, YouTube itu kan dilihat sama seperti pembaca berita. Dia melihat tapi tampaknya nggak melihat. Lah lihat aja matanya, ya kan? Toh, Pak. Lihat aja matanya, toh, Pak. Sekarang gini, saya tanya seperti pertanyaan saya, oke? Ya, saya tanya. Katanya, ya firman itu adalah Tuhan. Ya. Dan firman telah menjadi manusia. Ya kan? Berarti yang namanya Tuhan itu ya manusia Yesus itu.